Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Erawati dengan NPM A2A023005. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis ANOVA satu jalan ya teman-teman, dengan menggunakan 3 kelas, yaitu kelas 1A, 1B, dan 1C, dengan menggunakan 3 metode ya teman-teman ya. Sama seperti video-video sebelumnya, sebelum kita menganalisis ANOVA satu jalan dengan menggunakan SPSS, tentunya kita harus memasuki aplikasi Excel seperti saya ini teman-teman ya. Kemudian setelah teman-teman memasuki aplikasi Excel, kemudian teman-teman tuliskan nilai-nilai yang akan dibutuhkan ya teman-teman. Di sini saya sudah menuliskan metode dan prestasi ya teman-teman ya. Metodenya ada 3, yaitu metode 1, metode A, metode 2, metode B, dan metode 3 yaitu metode C. Di sini sebelum kita mencari tahu analisis ANOVA satu jalan, kita harus mengetahui prasyarat hipotesis analisis satu jalan one way ANOVA ya teman-teman. Di sini ada 5, sudah saya tuliskan prasyaratnya. Yang pertama, analisis satu jalan dia menguji 3 data atau kelompok data yang lebih independen. Yang kedua, sampel diambil secara acak atau random dari populasi. Kemudian yang ketiga, kelompok harus independen. Yang keempat, varian data kelompok harus homogen. Kemudian yang terakhir, data harus normal ya teman-teman. Jadi inilah prasyarat hipotesis apabila kita ingin menganalisis ANOVA dengan satu jalan ya teman-teman, atau one way ANOVA ya teman-teman. Kemudian setelah kita mengetahui prasyarat hipotesisnya, sudah mengetik angka atau nilainya, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Di sini aplikasi SPSS terdapat 2 input, yaitu variable view dan data view. Di bagian variable view bagian name 1, teman-teman boleh ketikkan prestasi belajar. Ini sudah saya ketik ya teman-teman, prestasi belajar. Dan di bagian name kedua, teman-teman boleh ketik metode. Kemudian di bagian prestasi belajar, bagian measure-nya teman-teman bisa ganti menjadi skill. Kemudian di bagian metode, bagian yang kedua, bagian values-nya teman-teman ketikkan di sini value 1 metode A, kemudian value 2 metode B labelnya, kemudian value 3 labelnya metode C seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik OK. Kemudian di bagian measure-nya teman-teman rubah menjadi nominal ya teman-teman. Kemudian klik data view. Di bagian prestasi belajar, teman-teman boleh memblok atau mengcopy nilainya, kemudian teman-teman pindahkan ke prestasi belajar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian sama seperti tadi, nilai prestasinya sudah. Kemudian metodenya juga teman-teman masukkan. Ini angka ini teman-teman copy, kemudian masukkan ke bagian metode ya teman-teman ya. Kemudian setelah nilainya sudah tampil, langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih analyze. Kemudian teman-teman pilih deskripsi statistik dan pilih ekspor. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Setelah datanya sudah dimasukkan, teman-teman boleh klik analyze, kemudian teman-teman pilih deskriptif statistik dan teman-teman pilih explore. Nah, di sini bagian prestasi belajarnya masukkan ke dependent list, metodenya teman-teman masukkan ke factor list ya teman-teman. Kemudian klik plot. Teman-teman pilih normality plot dan untras format dan klik continue ya teman-teman ya. Klik continue, kemudian klik OK. Kemudian akan tampil data normalitinya ya teman-teman ya. Nah, di sini data normalitinya
normal dan ada homogenitasnya ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai normality dan homogenitas, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi SPSS ya teman-teman ya, bagian data view ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari tahu nilai ANOVA-nya ya teman-teman. Langkah pertama atau langkah selanjutnya, teman-teman boleh pilih Analyze. Kemudian teman-teman pilih Complement. Teman-teman pilih Complement. Saya ulangi lagi, teman-teman pilih Analyze, kemudian teman-teman pilih Complement, kemudian teman-teman pilih One Way ANOVA. Kemudian di bagian metode masukkan ke faktor, prestasi masukkan ke dependent. Kemudian kita pilih desk. Kemudian kita pilih option. Kita pilih deskripsi. Kita pilih homogeneity of variance test. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Teman-teman pilih option, kemudian akan muncul tampilan one way ANOVA option. Teman-teman boleh centang deskriptif, kemudian homogeneity of variable test, kemudian teman-teman pilih oke. Continue dulu, kemudian teman-teman pilih oke. Di sini akan tampil nilai ANOVA-nya ya teman-teman ya. Nanti dulu nilai ANOVA-nya ya teman-teman ya. Setelah tampil nilai ANOVA atau deskripsinya, baru kita bisa menganalisisnya ya teman-teman. Data tadi sudah saya masukkan ke Microsoft Word agar mempermudah kita menjelaskan atau menganalisisnya ya teman-teman. Tadi kita sudah mengetahui bahwasanya kita akan menguji ANOVA dengan menggunakan satu jalan atau one way ANOVA. Yang pertama, kita harus mencari uji normalitasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Uji normalitas ini akan ada di bagian test of normality ya teman-teman. Bagaimana cara kita membaca di bagian test of normality? Teman-teman bisa baca di bagian SIG-nya ya teman-teman. Di bagian SIG ini sudah saya beri warna kuning agar mempermudah teman-teman untuk membacanya ya teman-teman. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka metode A, B, dan C berdistribusi normal ya teman-teman. Ini teman-teman lihat. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka metode A, B, dan C berdistribusi normal. Kita lihat SIG bagian metode A, dia 0,246, berarti lebih besar dari 0,05. Kemudian metode B, dia SIG-nya 0,120, lebih besar juga dari 0,05. Kemudian yang terakhir metode C yaitu 0,067, berarti lebih besar juga dari 0,05. Jadi dapat dikatakan di bagian test of normality-nya, uji normalitasnya, dia dikatakan berdistribusi normal setelah menggunakan metode A, metode B, dan metode C ya teman-teman. Setelah kita mengetahui uji normalitas di bagian test of normality bagian SIG, selanjutnya kita akan mencari tahu uji homogenitas di bagian data test of homogeneity of variance. Ini sudah saya kasih kode dengan warna agar mempermudah teman-teman untuk membacanya ya. Di sini bagaimana cara kita membaca? Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka metode A, B, dan C berdistribusi homogenitas. Homogen ya teman-teman. Kita lihat nilai SIG-nya di bagian based on mean.
rata-rata based on mean-nya ya, bagian signya ini dia 0,366. Jadi signya di bagian test of homogeneity of variant di sini nilainya signya 0,366, lebih besar dari 0,05. Maka metode A dan B dan C berdistribusi homogen ya teman-teman ya, homogen. Setelah kita mencari tahu uji normalitas, uji homogenitas, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu output SPSS on-way ANOVA. Bagaimana cara kita mengetahui output SPSS on-way ANOVA? Di bagian data deskriptif. Data deskriptif dan data ANOVA. Di sini data deskriptif dan ANOVA untuk menganalisis ANOVA satu jalan ya teman-teman. Deskriptifnya teman-teman bisa lihat di bagian nilai rata-rata. Metode A ini dia rata-ratanya 78,75, metode B 77,50 dan metode C 78,75 ya teman-teman. Setelah kita membaca deskriptifnya di bagian nilai rata-rata, langkah selanjutnya yaitu di bagian ANOVA. Di bagian ANOVA ini yang dibaca yaitu signya dan F, bagian F-nya ya teman-teman ya. Di bagian F hitungnya ya teman-teman. Di sini setelah kita sudah mengetahui nilai deskriptif dan nilai ANOVA, baru kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman. Di sini sudah terdapat rumusnya teman-teman ya. HO mik 1, mik 2, mik 3. Nih H1-nya mika ini. Kemudian paling sedikit ada dua rata-rata yang tidak sama ya teman-teman. Tadi rata-rata saya 3 ya teman-teman yang tidak sama karena dia menggunakan metode yang berbeda dalam satu kelas. Kemudian HO tidak ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran. Kalau H1 ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajar. Inilah sebagai acuan atau patokan untuk mengambil kesimpulannya ya teman-teman. Kemudian kriteria pengujiannya menggunakan F-tabel dan F-hitung. Jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka HO diterima. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel maka HO ditolak. Kemudian menggunakan signifikansi. Jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian setelah kita sudah mengetahui alur analisisnya, baru kita bisa membuat kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama, menggunakan F-tabel dan F-hitung. Menentukan F-tabel dapat dilihat pada buku statistik pada signifikansi ya teman-teman. Signifikansi 0,05 dengan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 21. Ini maksudnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini DF-nya 2, kemudian DF1-nya 2, DF2-nya 21. Jadi dijumlahkan ya teman-teman. DF2 dan DF-nya 21 dijumlahkan menjadi 23. Jadi dapat diperoleh hasil dari F-tabel sebesar 0,342. Kemudian setelah kita sudah mengetahui F-tabelnya, kemudian kita membandingkan antara F-tabel dan F-hitung. Dari output SPSS one-way ANOVA diketahui F-hitung sebesar 0,910. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ya, 0,910 di bagian sig, bagian nilai ANOVA ya teman-teman. F-hitung sebesar 0,910. Kemudian nilai F-hitungnya ini tadi F-tabel ini ya teman-teman, nilai F-hitungnya. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, di sini 0,910,
dan 0,342, maka dapat dikatakan bahwasanya HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode belajar tersebut ya teman-teman. Jadi setelah kita menganalisis ANOVA dengan satu jalan, yaitu dengan menggunakan tiga metode dengan sampel yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara ketiga metode pembelajaran tersebut ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Berjumpa kembali di video saya selanjutnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.